Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lista Ghazali. Selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas para semuanya yang baru datang maupun yang sudah lama. Dan selalu semangat ya untuk khususnya yang menunggu KYC. Dan buat yang baru atau belum tahu apa itu PIN network, silahkan langsung saja klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin ya, untuk segera mendaftar karena ini sangat terbatas sekali ya, 100 juta pioner di seluruh dunia. Nah, dan untuk yang sudah join pioner semuanya, ini sudah diadakan KYC small batch atau skala kecil, dan yang belum tentunya kita masih menunggu yang skala besar atau KYC massal. Dan mari kita semuanya sedikit ya untuk bisa memahami atas delaynya KYC massal. Nah, buat yang baru pertama kali hadir, silahkan langsung saja subscribe, on bell notifikasinya untuk update dan informasi khususnya mengenai yang lagi booming ini, PIN network. Oke. Nah, di sini teman-teman, untuk yang sudah merefer atau mengundang teman-teman lainnya untuk join PIN network, jangan lupa untuk diingatkan kembali untuk juga mendownload PIN browser, karena masih timpang sekali penggunanya antara yang PIN network itu sendiri itu 50 juta downloader, sedangkan PIN browser itu masih 5 juta. Nah, jadi ini juga mari kita bekerja sama untuk membantu our team ya, untuk mempermudah karena sistemnya sendiri itu sudah sempurna, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk KYC massal. Nah, jadi kita harus memahami keterlambatan atau delay KYC ya, yaitu untuk membuat kripto aman dan pribadi untuk individu. Sementara juga menyediakan platform untuk pengawasan keuangan terhadap aktivitas terlarang yang mencangkup ratusan negara dan melibatkan jutaan orang. Bukanlah hal yang mudah. Nah, mari kita hadapi itu. Tidak ada negara berdaulat yang akan mengizinkan warganya untuk secara bebas menggunakan kripto dalam bentuk apapun tanpa ukuran kepastian bahwa kepentingan nasionalnya tidak terancam aturan hukum. Pengawasan keuangan, kebijakan, pemantauan, dan perlindungan terhadap aktivitas kriminal. Proses KYC yang sangat andal adalah suatu keharusan. Misalnya ya, Binance meskipun hanya pertukaran mendapat kecaman dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan layanan pendapatan internal AS. Menurut laporan tahun 2019 dari China Analyze, Binance bertanggung jawab untuk memfasilitasi 27,5% transaksi kripto global yang terkait dengan aktivitas terlarang. Pertukaran lain juga menghadapi tuduhan serupa. Binance sekarang semakin memperketat kebijakan KYC-nya. Regulator Eropa seperti Financial Conduct Authority Inggris dan BaFin Jerman juga mengangkat debu atas keluhan yang sama. Jika PI akan menjadi mata uang yang diterima secara luas, Anda dapat membayangkan standar apa yang harus dipenuhi. PI mencoba menghindari jebakan ini dengan kebijakan KYC yang kuat yang akan memenuhi standar global, membuktikan bahwa manusia sejati memiliki akun tertentu dan sedang menambang atau bertransaksi dengannya di sebuah aplikasi cukup mudah. Ini adalah format KYC yang digunakan oleh banyak aplikasi yang kita semua terbiasa memindai identitas semacam itu terhadap basis data global yang dinamis untuk menyingkirkan penjahat, dan dengan demikian mencegah aktivitas terlarang adalah permainan bola baru yang membutuhkan kerangka hukum dan teknologi yang sejujurnya belum ada di cryptosphere. Dimanapun mereka ada, mereka gagal memenuhi standar yang berkembang dan dituntut oleh pemerintah dan entitas transnasional. Biasanya hanya perusahaan teknologi pengatur pihak ketiga yang berdedikasi yang dapat mempertahankan standar tersebut, mengelola data tersebut,
dan menerapkan proses tersebut, dan ini membutuhkan biaya tinggi ya. Selain itu, ada beberapa negara yang memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap orang-orang yang terkena KYC untuk memastikan mereka tidak menjadi nakal, atau warga negara yang taat hukum hari ini dapat memutuskan untuk mencoba menghasilkan uang dengan cepat dari narkoba bulan depan, atau membantu bisnis atau dana pencucian entitas politik. Diharapkan bahwa 30-100 juta pengguna platform akan menarik bagian yang adil dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepatuhan terhadap anti-money laundering (AML) dan counter terrorist financing semakin dibutuhkan oleh setiap entitas keuangan. Perusahaan yang memilih untuk mengelola AML, watchlist screening, dan ongoing monitoring in-house dapat memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka, melakukan penyaringan dan pemantauan kaliber tertinggi secara akurat dan di seluruh siklus hidup pelanggan adalah proses investigasi yang sangat khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa perusahaan. Membuat pemantauan terus-menerus menjadi padat karya dan memakan waktu. Perusahaan keuangan dengan jutaan pelanggan perlu bekerja dengan penyedia rekteh pihak ketiga atau membangun departemen operasional dan sistem back office internal yang sepenuhnya didedikasikan untuk pemantauan berkelanjutan. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah bangun pada 2024 dan Pi jatuh ke tanah karena Kortim sedang diselidiki dari FBI atau UA untuk prosedur KYC yang lemah yang memungkinkan teroris yang menyerang XYZ menggunakan platformnya untuk membiayai jaringan teror mereka. Kami tidak menginginkan itu, bukan? Di atas adalah temuan temuan dari developer ya, bukan pernyataan dari tim inti ya. Jadi ini kita cukup memahami ya atas delaynya KYC ya untuk kebaikan semuanya. Yang penting sebagai pioner sejati kita saling kerjasama saja ya, dan tentunya selalu semangat ya. Yang jelas ini kita tahu sendiri proyek besar dengan kapasitas pioner sendiri itu 50 juta. Jadi kita ingatkan untuk yang lainnya mendownload Pi browser ya, Pi browser ya. Ini masih 5 juta, ini timpangnya jauh sekali. Kita mungkin bantu untuk mempromosikan agar pioner lainnya segera mendownload Pi browser dan mengambil dompet mereka. Oke, sekian informasi dan tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segera subscribe untuk informasi dari saya selanjutnya yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.